Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 1 sampai 9 dengan judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebelum memasuki tahun yang baru, biasanya banyak peramal menebak-nebak, meramalkan hal apa yang akan terjadi di sepanjang tahun yang baru. Di samping itu ada juga orang-orang yang datang kepada peramal untuk menanyakan kehidupan ataupun meminta berkat. Tetapi tidak pernah ada orang yang datang kepada dukun atau peramal untuk meminta hikmat, bukan? Mengapa demikian? Karena hikmat memang tidak dapat dibeli dan tidak bisa didapatkan dari manusia. Hikmat merupakan kebijaksanaan yang ditunjukkan di dalam anugerah Allah. Saudara, di dalam bagian Amsal 9 ayat 1 sampai 9 ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang Kristus dan dosa yang digambarkan sebagai hikmat dan cemooh. Di mana Kristus dan dosa adalah dua musuh yang saling bersaingan memperebutkan jiwa manusia. Maksud dari gambaran ini adalah untuk memperhadapkan kepada kita hidup dan mati, kebaikan dan juga kejahatan. Keduanya berusaha menduduki tempat terdalam dan terutama di dalam diri kita. Tetapi masalahnya adalah mana yang kita, Anda, ataupun saya pilih. Mana yang menguasai hati kita, hati Anda dan juga saya. Apakah hikmat atau kebodohan? Apakah Kristus atau dosa? Saudara, dua hal ini nampaknya baik, tetapi sebenarnya hasilnya sangat-sangat berbeda. Kata hikmat menjadi kata pertama di dalam Amsal pasal 9 ayat 1 ini. Di sana dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Kata hikmat ini merujuk kepada Kristus. Kristus dengan nama hikmat mengundang kita untuk penghiburannya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, Kristus dengan nama hikmat mengundang kita untuk mengenal dan bersekutu dengan Dia. Dan setelah mengundang kita untuk mengenal dan bersekutu dengannya, di dalam ayat 7 sampai 9, ia menunjukkan adanya tanggapan yang berbeda-beda terhadap undangan Kristus itu. Ia menunjukkan apa yang dituntut Kristus dari kita di ayat yang 10, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, di dalam hidup yang serba tidak pasti ini, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan keputusan yang terkadang atau bahkan sering kali membuat kita bingung, bukan? Kita tidak tahu harus pilih yang mana, karena seolah-olah semuanya nampak baik-baik saja. Atau semuanya nampak seolah beresiko. Terkadang kita juga diperhadapkan antara kebenaran dan juga keegoisan yang tarik-menarik. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memilih yang tepat dan benar. Untuk memilih hikmat. Memilih Kristus
yang di dalamnya Allah menyatakan kehendak baik-Nya terhadap manusia dan memperlihatkan anugerah dan kebaikannya sebagai penebus manusia berdosa yang percaya kepadanya. Saudara, ketika kita memilih hikmat, ketika kita memilih Kristus, memang tidak selalu aman dan lancar, tetapi kesudahannya selalu baik dan indah. Karena Tuhan di dalam Kristus itu memimpin, mengawal, dan mengendalikan seluruh kebaikan kita tanpa terkecuali. Ketika kita sungguh datang dan taat menerima undangan hikmat itu dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini, hari ini, boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Siapakah